Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunan masjid bersejarah banyak yang memukau. Sebagai pusat kegiatan dan peribadatan umat Islam, masjid memiliki peranan yang sangat penting. Pada masa awal perkembangan Islam, banyak masjid-masjid yang dibangun di keraton yang diperkasai oleh para bangsawan. Untuk lebih detailnya, yuk ikutin kita. Rất rồi đi cái con tàu itu datang ke sana. Masjid Patok Negoro Melangi yang terletak di Desa Melangi, Kelurahan Nogotirto, Kecamatan Mungkin, Kabupaten Sleman ini diperkirakan dibangun pada tahun 1723. Penemuan angka tahun ini terjadi ketika dilakukan pemugaran pada tahun 1981. Melangi dapat berarti mulangi, yang artinya mengajar atau mulang. Nama tersebut diambil karena cita-cita seorang Kiai Nur Iman untuk mengembangkan ajaran Islam saat masih muda. Masjid Melangi ini dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada Kiai Nur Iman, yaitu saudara dari Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I atas jasanya melakukan syiar agama di daerah Melangi. Masjid ini berdiri di atas tanah dengan ukuran 1000 meter persegi yang terdiri atas bangunan utama dengan ukuran 20 x 20, serambi dengan ukuran 12 x 20, dan bangsal perempuan di sebelah kiri dan bangsal laki-laki di sebelah kanan dengan ukuran 8 x 6,5 meter, dan terakhir halaman dan ukuran 500 meter persegi. Pada awalnya bangunan ini terdiri dari 16 tiang utama, yaitu saka guru dan 12 saka penanggap. Pada tahun 1985, masyarakat Melangi merenovasi masjid ini dengan bangunan yang bernuansa modern. Renovasi tersebut telah menghilangkan ciri khas pada masjid ini, sehingga Sultan Hamengkubuwono menginstruksikan kepada pengurus masjid untuk mengembalikan bangunan masjid ini ke asalnya. Selain itu, renovasi pada tahun 1985 telah menuai pro dan kontra dari masyarakat Melangi, sehingga renovasi dilakukan kembali pada tahun 2012 dengan 3 tahap, yaitu pada bagian pertama yaitu bagian utama masjid, dan bagian kedua bagian serambi masjid, dan bagian ketiga bagian luar masjid. Salah satu bagian masjid yang tidak berubah adalah mustaka atau disebut juga sebagai mahkota masjid. Bangunannya menyerupai arsitektur Jawa dengan penyangga-penyangga kayu yang beratap tumpang. Masjid ini terletak di tanah yang lebih rendah daripada tanah lainnya. Bisa dilihat di sini banyak anak-anak tangga yang digunakan untuk menuju ke lokasi. Masjid dibentuk dengan pilar-pilar beton. Hanya bentuk asli dari masjid yang dipertahankan dengan cara diangkat ke lantai atas. Di depan masjid ini terdapat gapura berwarna hijau bertulisan Nahdlatul Ulama. Gapura ini menunjukkan bahwa Masjid Patok Negoro Melangi adalah masjid yang jamaahnya berlandasan ajaran Islam yang disebarkan oleh Nahdlatul Ulama. Setelah memasuki gapura, terdapat jalan cor menuju ke masjid. Tepat di bagian barat jalan cor ini terdapat makam yang penempatannya berada di samping dan juga di belakang masjid. Hal ini merupakan hal yang wajar ada pada masjid-masjid di Jawa dan di Madura. Makam tersebut adalah makam dari sekelompok orang yang masih memiliki ikatan darah dari keluarga keraton.
Dan sekarang kita ada di makam di sisi sebelah barat, yang mana makam ini merupakan makam dari Pangeran Bei. Dan untuk makam yang di sebelah sisi timur tadi merupakan makam dari Pangeran Prabu Ningrat. Dan untuk yang sebelah utara itu merupakan makam dari Sedo Kedaton. Di bagian depan, sisi depan, dan kanan kiri terdapat lumbang atau parit keliling sebagai tempat membersihkan kaki para jamaah sebelum memasuki masjid. Dan terdapat 2 pohon sawo kecil di halaman masjid. Nah, di bagian dalam ini, tepat setelah jemaah memasuki masjid ini, akan disambut oleh beduk yang sangat besar bersama kentong. Ketika kita melihat ke arah atas, kita juga akan bisa melihat adanya lampu gantung bergaya klasik yang ditemani oleh atap-atap yang bermaterialkan kayu. Nah, pada bagian ini, kita bisa melihat adanya mimbar yang biasa digunakan untuk khutbah bagi khatib pada hari Jumat. Dan tepat di sebelahnya, kita juga bisa melihat adanya tempat bagi imam untuk memimpin sholat berjamaah. Tepat di sebelah ruangan imam, kita bisa melihat yaitu ada jam gandul berukuran besar, dan sebelahnya lagi ada jendela dengan kisi-kisi bermaterialkan kayu. Keunikan lain masjid ini adalah adanya 4 buah saka guru yang terbuat dari kayu dan terdapat parit keliling atau jagan, dan bangunan ini beratap tumpang. Walaupun terus tergerus oleh perkembangan zaman dan penyesuaian kebutuhan, Masjid Patok Negoro Melangi ini harus terus dijaga keasliannya. Demikian sudah observasi kita di Masjid Patok Negoro Melangi. Semoga mengedukasi dan bermanfaat untuk kita semua. Jas merah, jangan sekali-kali